Shalom. Hari ini kita akan membaca kitab yang terdapat dalam kitab Filemon 1 ayat 8-25. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami semua sungguh-sungguh mengerti dan memahami, dan kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Inilah doa kami, amin. Baiklah, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Filemon 1 ayat 8-25 yang bertema permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruhlah kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itu dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah mengerugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Kuburkanlah hatiku di dalam Kristus dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Roh Kudus. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini bertema mengampuni itu ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, satu pepatah kata lama mengatakan mengampuni adalah watak ilahi. Jika pengampunan adalah watak Allah, bagaimana kita selaku orang percaya melakukannya? Surat Paulus kepada Filemon yang dapat mempraktikkan pengampunan atas dasar kasih Kristus kepada umatnya adalah teladan tentang iman di dalam Kristus Yesus. Kristus memberi kita kekuatan dari Allah agar kita dapat mempraktikkan pengampunan secara nyata. Saudara-saudara, Filemon pernah memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Namun, budak itu melarikan diri karena sudah mencuri harta Filemon dan sudah merugikan Filemon. Ketika Rasul Paulus dipenjara karena kesaksian iman dalam Kristus, Tuhan mempertemukan dia dengan Onesimus yang sekarang sudah menjadi yang sangat berguna dan membantu Rasul Paulus
yang ada di dalam penjara kepada Filemon. Ia juga mengirim permintaan pribadi untuk menerima Onesimus untuk menjadi saudara seiman. Dan melibatkan dalam pelayanan. Bagaimana Filemon dapat menerima Onesimus yang sudah merugikannya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita dapat melihat wujud iman dalam prakteknya. Paulus menyadari bahwa pasti tidak mudah bagi Filemon untuk mengampuni Onesimus. Namun Paulus meyakini bahwa persekutuan iman Filemon dalam Kristus akan memampukannya untuk menerima Onesimus kembali. Kita membutuhkan campur tangan ilahi untuk membentuk watak kita secara seturut dengan teladan Yesus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mendampingi kita untuk memberikan kita kekuatan supaya kita dapat mempraktikkan watak ilahi dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan adalah karya anugerah Allah dalam diri orang percaya. Tuhan akan mendampingi kita untuk mengampuni mereka yang menyakiti hati kita. Siapkah kita mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ketika hati kami terluka, kami mohon ajarilah kami untuk memberi hati mengasihi dan mengampuni, karena kami ingin memiliki hati seperti-Mu ya Tuhan, mengampuni dan mengasihi tanpa pamrih. Inilah doa kami. Amin.